Pengasuh itu dipecat tanpa alasan sampai akhirnya putri sang konglomerat mengungkap sesuatu yang membuat segalanya berubah. Ratna Wulandari berdiri terpaku di depan pintu samping rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta, menggenggam koper di satu tangan dan hati yang hancur di tangan lainnya. 3 tahun ia merawat anak itu seperti darah dagingnya sendiri, dan sekarang ia diusir tanpa penjelasan sedikit pun. Air mata mengalir di pipinya sementara sinar matahari sore menghangatkan punggungnya. Namun di dalam dadanya terasa dingin yang membelah jiwanya. "Kenapa?" bisiknya pelan, menatap untuk terakhir kalinya rumah yang selama ini ia anggap sebagai rumahnya. Tidak ada jawaban. Hanya sebuah amplop berisi uang pesangon dan perintah dingin dari Uni Astuti sang kepala rumah tangga bahwa Ardiansyah Pratama menginginkan ia pergi hari itu juga. Ia bahkan tidak sempat berpamitan dengan Nadira Pratama, gadis kecil berusia 5 tahun yang setiap malam memintanya bernyanyi sebelum tidur. Ratna berjalan perlahan menuju gerbang, menyeret bukan hanya kopernya, tetapi juga kenangan setiap pagi menyiapkan sarapan favorit Nadira, setiap sore bermain di taman mengejar kupu-kupu, dan setiap malam menenangkan tangisnya saat merindukan ibunya. Dian Maharani, ibu Nadira, telah meninggal dalam kecelakaan mobil ketika anak itu baru berusia 2 tahun, dan sejak saat itu Ratna menjadi tempat berlindung, penghibur, dan sosok ibu yang mengisi kekosongan besar itu. Namun kini semua lenyap seperti asap di udara. Dari jendela kantornya di kawasan Sudirman, Ardiansyah Pratama memandang Ratna melintasi taman. Rahangnya menegang dan matanya mengikuti setiap langkah perempuan yang selama 3 tahun merawat putrinya. Ia sebenarnya tidak ingin memecatnya, ada sesuatu dalam hatinya yang berteriak bahwa ia sedang membuat kesalahan. Tetapi kata-kata Melisa Putri terus bergema seperti racun dalam pikirannya, mengatakan bahwa itu demi kebaikan Nadira, bahwa anak dari keluarga terpandang membutuhkan pengasuh profesional, bukan gadis sederhana. Bahkan ia menuduh cara Ratna memandangnya tidak pantas. Ardiansyah sempat meragukan tuduhan itu karena Ratna selalu sopan, tulus, dan penuh kasih kepada Nadira. Tetapi kelelahan karena pekerjaan, rapat tanpa henti, dan kesepian sejak kehilangan Dian membuatnya tidak memiliki energi untuk mempertanyakan apapun. Sehingga ia menandatangani keputusan itu dan membiarkan Melisa mengatur segalanya. Kini, melihat Ratna berhenti di depan gerbang untuk menghapus air matanya, ia merasakan sesak di dada, antara rasa bersalah dan penyesalan. Namun ia menepisnya karena masih ada rapat penting yang harus dihadiri. Di dalam kamar, Nadira duduk di lantai memeluk boneka kelinci pemberian Ratna saat ulang tahunnya yang keempat, tidak mengerti mengapa Mbak Ratna pergi tanpa pamit, tidak mengerti mengapa ayahnya tidak mengizinkannya turun, dan tidak mengerti mengapa Melisa tersenyum begitu lebar pagi itu di dapur. "Mbak Ratna pasti kembali," gumamnya sambil memeluk boneka itu erat, namun waktu berlalu dan Ratna tidak kembali. Malam tiba dan seorang pengasuh baru, Rina Kartika, masuk ke kamarnya dengan wajah dingin dan suara tegas, menyuruhnya tidur tanpa lagu pengantar. Nadira bertanya dengan mata berkaca-kaca di mana Ratna berada, tetapi hanya mendapat jawaban datar bahwa pengasuh lamanya sudah tidak bekerja lagi. Gadis kecil itu menangis dalam diam sepanjang malam, membasahi bantalnya tanpa ada yang menenangkannya. 2 minggu kemudian, Ardiansyah mulai menyadari perubahan pada putrinya, yang tidak lagi berlari di lorong, tidak tertawa di taman, tidak meminta pergi ke taman bermain, melainkan menjadi bayangan kecil yang diam, jarang makan, dan menjawab singkat setiap pertanyaan. Rina Kartika yang direkomendasikan Melisa mengatakan semuanya terkendali dan anak itu hanya butuh disiplin. Tetapi Ardiansyah tahu ada sesuatu yang sangat salah. Suatu malam setelah makan malam di mana Nadira hampir tidak menyentuh makanannya, Ardiansyah akhirnya memutuskan untuk menidurkan putrinya sendiri. Sudah berbulan-bulan Ardiansyah Pratama tidak melakukan itu. Selalu menyerahkan tugas tersebut kepada orang lain sementara dirinya tenggelam dalam kontrak dan negosiasi tanpa akhir. Hingga malam itu ia duduk di tepi tempat tidur dan bertanya dengan lembut apakah Nadira Pratama ingin dibacakan cerita. Namun gadis kecil itu menggeleng sambil memeluk boneka kelincinya dan berbisik pelan bahwa Mbak Ratna selalu menyanyikan lagu untuknya setiap malam. Nama itu menghantam Ardiansyah seperti tamparan karena untuk pertama kalinya dalam 2 minggu putrinya menyebut Ratna Wulandari. Ia mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa Ratna harus pergi dan sekarang Rina Kartika yang merawatnya. Tetapi Nadira memotong dengan tegas bahwa ia tidak menyukainya dan bahkan berkata bahwa Melisa Putri juga jahat, membuat Ardiansyah terkejut oleh keberanian. Dalam suara anaknya, ia bertanya kenapa, dan Nadira menatapnya dengan mata besar yang diwarisi dari Dian Maharani. Ragu sejenak sebelum akhirnya mendekat dan berbisik bahwa ia melihat Melisa hari itu ketika Ratna sedang membersihkan kantor.
Melisa masuk dan memasukkan jam tangan emas milik ayahnya. Hadiah dari ibunya. Ke dalam tas Ratna lalu mengatakan kepada Yuni Astuti bahwa Ratna adalah pencuri. Dunia Ardiansyah seakan berhenti. Jantungnya seperti terhenti sesaat ketika menyadari bahwa jam tangan yang dianggap hilang dan ditemukan di barang Ratna hanyalah jebakan. Alasan untuk memecatnya tanpa pembelaan. Dengan suara gemetar ia bertanya apakah Nadira yakin dan gadis itu menjawab bahwa ia bersembunyi di bawah meja dan melihat semuanya. Bahwa Ratna tidak pernah menyentuh jam itu. Membuat Ardiansyah merasa tanah di bawah kakinya runtuh karena ia telah mengusir wanita tak bersalah dan merenggut dari putrinya satu-satunya sosok yang mengisi kekosongan ibunya. Ia bertanya kenapa tidak diberitahu lebih awal dan Nadira dengan suara pecah menjelaskan bahwa Melisa mengancam akan memasukkan Ratna ke penjara jika ia berbicara. Ia takut tetapi sangat merindukan Ratna dan ingin ia kembali. Kemarahan mulai mendidih dalam diri Ardiansyah saat menyadari bahwa Melisa telah memanipulasinya sejak awal. Mendekatinya 6 bulan lalu dengan kedok teman lama Dian, perlahan mempengaruhi hidupnya. Menanamkan keraguan tentang Ratna hingga ia yang kelelahan mempercayainya tanpa berpikir. Kini dengan tekad kuat ia bangkit dari tempat tidur dan berjanji kepada putrinya sambil mengusap wajahnya bahwa Ratna tidak akan masuk penjara dan Melisa tidak akan pernah mendekati mereka lagi. Nadira mengangguk dengan harapan yang kembali menyala. Mengatakan bahwa Mbak Ratna pasti akan kembali. Ardiansyah menarik napas dalam. Ia tidak tahu di mana Ratna berada atau apakah ia mau kembali setelah semua yang terjadi. Tetapi ia berjanji akan menemukannya dan membawanya pulang. Malam itu setelah Nadira tertidur dengan senyum kecil, ia turun ke kantor dan langsung menelepon Budi Santoso tanpa peduli waktu. Meminta untuk menyelidiki Melisa Putri secara menyeluruh dan menemukan alamat Ratna Wulandari. Di seberang telepon Budi menjawab serius bahwa ia butuh 24 jam dan menanyakan apakah terjadi sesuatu yang besar. Ardiansyah menatap ke jendela menuju taman gelap tempat ia sering melihat Ratna bermain dengan Nadira dan mengakui bahwa ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya dan harus memperbaikinya sebelum terlambat. Sementara itu Ratna terbangun oleh suara lonceng gereja di Depok. Kamar kecil yang ia sewa di rumah Ibu Siti Rahma terasa lembab dan beraroma makanan pasar yang dimasak setiap pagi. Dunia yang sangat berbeda dari rumah mewah di Menteng tetapi setidaknya ia masih memiliki tempat berteduh. Ia duduk di tepi tempat tidur dan menatap tangannya. Tangan yang dulu menyisir rambut Nadira setiap pagi, menyiapkan susu coklat hangat, dan memeluknya saat ketakutan di malam hari. Kini semua terasa kosong. 2 minggu telah berlalu sejak Ratna Wulandari dipecat. Namun rasa sakit itu masih terasa sama seperti hari pertama. Bukan hanya kehilangan pekerjaan yang menghancurkannya, tetapi kehilangan Nadira Pratama yang telah menjadi alasan ia bangun setiap pagi dan cahaya yang menerangi hari-harinya yang gelap, dan tiba-tiba tanpa peringatan semuanya direnggut darinya. Yang paling menyakitkan adalah tuduhan sebagai pencuri. Kata itu masih membakar hatinya karena ia tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Almarhum ibunya Mayasari selalu mengajarkan bahwa kejujuran adalah satu-satunya hal yang dimiliki orang miskin yang tidak bisa dirampas siapapun. Namun kini namanya ternoda oleh kebohongan yang tidak bisa ia bersihkan. Ratna bangkit dan berjalan ke wastafel kecil di sudut kamar. Cermin retak memantulkan wajah lelah dengan lingkar hitam di mata dan mata bengkak karena terlalu banyak menangis. Ia baru berusia 26 tahun tetapi merasa seolah telah menua 10 tahun dalam 2 minggu. Ia harus mencari pekerjaan karena uang pesangon tidak akan bertahan lama dan ia tidak bisa terus terpuruk. Namun setiap kali ia memikirkan merawat anak lain, wajah Nadira muncul di pikirannya dan air matanya kembali jatuh. Pagi itu saat membantu ibu Siti Rahma membawa makanan pasar kelapanya di pasar tradisional Depok, Ratna mencoba fokus pada masa kini. Hiruk-pikuk pasar selalu menenangkannya sejak kecil dengan warna-warni buah, aroma rempah segar, dan suara para pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Dunia nyata yang jauh dari rumah mewah dan kehidupan konglomerat. Saat ia sedang menata makanan, sebuah suara yang dikenalnya membuatnya menoleh. Ratna, apakah itu kamu? Suara itu milik Sri Lestari, salah satu koki di rumah Ardiansyah Pratama. Seorang wanita sekitar 50 tahun dengan hati paling baik yang pernah Ratna kenal. Ratna berbisik pelan dengan tenggorokan tercekat dan wanita itu segera memeluknya erat. Mengatakan bahwa ia sudah lama mencarinya tetapi tidak ada yang mau memberikan alamatnya karena Melisa Putri melarang siapapun berhubungan dengannya. Ratna sedikit menjauh dengan bingung dan bertanya apa yang terjadi serta bagaimana keadaan Nadira. Wajah Sri Lestari langsung berubah muram dan mengatakan bahwa Nadira sangat buruk keadaannya. Tidak mau makan, tidak bermain, tidak berbicara, hanya mengurung diri di kamar sambil memeluk boneka kelinci pemberian Ratna. Mendengar itu air mata Ratna mengalir tanpa bisa ditahan karena ia juga sangat merindukan anak itu dan bahkan tidak sempat berpamitan.
Sri Lestari kemudian melihat ke sekeliling memastikan tidak ada yang mendengar lalu berbisik bahwa malam sebelumnya ia mendengar Ardiansyah berbicara di telepon dengan marah dan menyebut nama Ratna berkali kali serta mengatakan sesuatu tentang jebakan dan jam tangan. Jantung Ratna berdegup kencang mendengar kata jebakan. Sri Lestari tidak tahu detailnya tetapi yakin Ardiansyah akhirnya menyadari bahwa Melisa menjebaknya. Bahkan pagi itu ia melihat Melisa diusir dari rumah setelah terjadi pertengkaran hebat. Melisa mengancam akan membalas tetapi Ardiansyah memanggil keamanan dan menyeretnya keluar. Ratna tidak tahu harus merasa apa. Ada secerca harapan bahwa namanya mungkin akan dibersihkan. Tetapi juga masih ada luka karena diperlakukan seperti penjahat. Ia bertanya pelan apa yang harus dilakukan sekarang. Dan Sri Lestari menjawab bahwa Ardiansyah sedang mencarinya karena Budi Santoso datang pagi itu menanyakan keberadaannya. Ratna merasa seperti tanah di bawah kakinya berguncang. Ardiansyah mencarinya untuk apa? Apakah untuk meminta maaf atau hanya memberi uang agar ia melupakan semuanya? Kemarahan bercampur dengan kebingungan membuatnya berkata bahwa ia tidak yakin ingin ditemukan. Sri Lestari memahami perasaannya tetapi mengingatkannya untuk memikirkan Nadira yang sangat membutuhkannya. Nama Nadira menusuk hati Ratna seperti panah. Saat itu Ibu Siti Rahma yang mendengar sebagian percakapan mendekat dan menepuk bahunya sambil berkata bahwa terkadang harga diri membuat seseorang mengambil keputusan yang disesali. Jika anak itu benar-benar mencintainya maka setidaknya ia harus mendengarkan apa yang ingin dikatakan Ardiansyah. Ratna mengangguk perlahan meski hatinya masih kacau. Lalu Sri Lestari memberikan alamat sebuah kafe dekat pasar agar ia bisa dihubungi jika berubah pikiran sebelum akhirnya memeluknya sekali lagi dengan erat. Sisa hari itu terasa seperti kabur bagi Ratna Wulandari. Ia membantu Ibu Siti Rahma berjualan makanan di pasar tetapi pikirannya melayang jauh. Membayangkan Nadira Pratama menangis sendirian di tempat tidurnya tanpa ada yang menyanyikan lagu untuknya. Membayangkan Ardiansyah Pratama menemukan kebenaran dan merasakan kemarahan tak berdaya yang sama seperti yang ia rasakan saat dituduh secara tidak adil. Membayangkan Melisa Putri diusir dari rumah yang sebenarnya tidak pernah menjadi miliknya. Saat matahari mulai terbenam dan pasar mulai sepi, Ratna akhirnya mengambil keputusan bahwa ia tidak akan mencari Ardiansyah tetapi juga tidak akan bersembunyi. Jika pria itu benar-benar ingin menemukannya maka ia akan datang sendiri dan saat itu ia yang akan memutuskan apakah bisa memaafkannya atau tidak. Namun ia tidak menyangka pertemuan itu terjadi jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Saat ia berjalan pulang menuju rumah Ibu Siti Rahma sebuah mobil hitam berhenti di sampingnya. Kaca jendela belakang perlahan turun dan wajah Ardiansyah Pratama muncul di hadapannya. Suaranya serak seperti tidak tidur berhari-hari saat memanggil namanya dan memohon untuk berbicara. Ratna terdiam seketika merasakan jantungnya berdetak keras. Di hadapannya berdiri pria yang telah memecatnya tanpa memberinya kesempatan untuk membela diri. Pria yang mempercayai kebohongan orang lain tanpa bertanya. Pria yang merenggut anak yang ia cintai seperti anak sendiri. Dengan dingin ia bertanya apa yang diinginkan sambil menjaga jarak dengan sapaan formal. Ardiansyah keluar dari mobil dan tampak berbeda dari sosok dingin yang ia kenal sebelumnya. Ada sesuatu yang rapuh di matanya. Sesuatu yang belum pernah ia lihat. Ia mengakui bahwa dirinya tidak pantas mendapatkan waktunya dan bahwa perbuatannya tidak bisa dimaafkan tetapi ia harus mengatakan kebenaran bahwa ia sudah tahu apa yang dilakukan Melisa Putri. Ratna menahan amarah dan bertanya apa yang berubah karena itu tidak menghapus 2 minggu ia hidup sebagai orang yang dituduh kriminal. Tidak menghapus malam-malam penuh tangis dan rasa bersalah. Tidak menghapus rasa sakit karena tidak bisa berpamitan dengan Nadira. Ardiansyah menunduk tidak mampu menahan berat kata-kata itu dan mengakui bahwa tidak ada alasan untuk tindakannya. Ia telah mempercayai orang yang salah dan menyakiti orang yang paling tidak pantas. Ratna dengan getir mengatakan bahwa satu-satunya korban adalah Nadira dan dirinya hanyalah pekerja biasa. Namun, Ardiansyah dengan tegas membantah dan mengatakan bahwa Ratna bukan sekadar pekerja melainkan orang yang membuat putrinya bahagia dan cahaya di rumah yang ia sendiri biarkan gelap. Keheningan menggantung di antara mereka saat kata-kata itu memenuhi udara senja. Ratna ingin marah namun juga ingin tahu keadaan Nadira. Akhirnya dengan suara bergetar ia bertanya bagaimana kondisi anak itu. Ardiansyah menjawab dengan sakit hati bahwa Nadira tidak lagi sama sejak Ratna pergi dan bahwa anak itulah yang mengungkap kebenaran tentang jam tangan. Ratna menutup mata menyadari bahwa Nadira telah memikul beban itu sendirian selama 2 minggu. Ia berbisik bahwa anak itu lebih berani dari mereka semua. Ardiansyah melangkah mendekat mengatakan bahwa Nadira sangat merindukannya dan ia sendiri ingin meminta maaf bukan hanya sebagai ayah tetapi sebagai pria yang telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ratna menatapnya dan untuk pertama kalinya melihat sosok pria yang hancur berusaha memperbaiki hidupnya dan seorang ayah yang putus asa ingin mengembalikan senyum anaknya. Meskipun luka di hatinya masih terasa, ia tahu bahwa ia harus menemui Nadira. Demi anak itu ia bersedia mengambil langkah pertama.
Ia akhirnya mengatakan agar dibawa menemui Nadira, tetapi itu tidak berarti ia sudah memaafkan. Ardiansyah mengangguk menerima syarat itu dan berterima kasih dengan tulus. Ratna masuk ke dalam mobil tanpa berkata apapun, bersiap untuk bertemu kembali dengan anak yang telah meninggalkan. Kekosongan besar di hatinya tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ratna Wulandari tidak tahu apakah suatu hari ia bisa memaafkan Ardiansyah Pratama. Tetapi pada saat itu satu-satunya hal yang penting baginya adalah memeluk Nadira Pratama dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mobil melaju menuju rumah mewah di Menteng sementara matahari perlahan tenggelam di cakrawala, mewarnai langit dengan nuansa oranye dan ungu. Sebuah babak baru akan dimulai dan tidak satupun dari mereka tahu kemana takdir akan membawa mereka. Mobil melewati gerbang besi besar dan Ratna merasa seolah waktu berputar kembali. Semuanya tampak sama seperti sebelumnya, taman yang terawat rapi, air mancur yang menyala, jendela-jendela yang memancarkan cahaya hangat, tetapi dirinya sudah tidak sama lagi. Ada sesuatu di dalam hatinya yang telah hancur dan ia tidak yakin bisa memperbaikinya. Ardiansyah menghentikan mobil di depan pintu utama dan mematikan mesin. Untuk sesaat tidak ada yang bergerak. Keheningan di dalam mobil terasa berat, penuh kata-kata yang tidak terucap. Sebelum masuk Ardiansyah berkata tanpa menatapnya bahwa ia sudah memecat pengasuh yang dibawa oleh Melisa Putri karena Nadira tidak menyukainya dan ia sendiri juga tidak percaya pada siapapun yang direkomendasikan wanita itu. Ratna hanya mengangguk tanpa menjawab karena ia tidak punya tenaga untuk membahas hal lain selain ingin segera melihat Nadira. Mereka turun dari mobil dan berjalan menuju pintu. Di dalam Yuni, Astuti sudah menunggu dengan wajah gugup dan ketika melihat Ratna matanya langsung berkaca-kaca. Ia meminta maaf karena tidak membela Ratna dan mengatakan bahwa ia tahu Ratna tidak mungkin mencuri. Namun Ratna dengan lembut mengatakan bahwa itu bukan salahnya karena Melisa telah menipu semua orang. Yuni mengangguk dan menyingkir memberi jalan. Ardiansyah mengajak Ratna menuju tangga tetapi sebelum mereka melangkah suara kecil penuh harap terdengar dari lantai atas memanggil nama Ratna. Nadira. Muncul di atas tangga dengan piyama bergambar kelinci, rambut berantakan dan mata sembab namun wajahnya kini dipenuhi harapan yang telah hilang selama 2 minggu. Ia berlari turun begitu cepat hingga Ratna takut ia akan jatuh dan langsung memeluknya erat seolah takut kehilangan lagi sambil menangis dan berulang kali memanggil namanya. Mengatakan bahwa ia tahu Ratna akan kembali karena ia selalu berdoa kepada ibunya agar Ratna dibawa pulang. Ratna merasakan hatinya hancur sekaligus utuh kembali saat memeluk Nadira. Mencium rambutnya yang harum dan merasakan tubuh kecil itu gemetar karena tangis, ia berbisik bahwa ia sudah di sini dan tidak akan pergi. Ardiansyah berdiri di tangga menyaksikan dengan tenggorokan tercekat karena ia belum pernah melihat putrinya memeluk seseorang seperti itu bahkan kepadanya sendiri. Hubungan antara Nadira dan Ratna melampaui sekadar pekerjaan, itu adalah cinta yang tulus dan ia hampir menghancurkannya. Nadira kemudian melepas pelukan sedikit dan memegang wajah Ratna dengan tangan kecilnya. Menatapnya dengan khawatir dan bertanya kenapa matanya terlihat sedih dan apakah ia masih marah pada ayahnya. Ratna melirik. Ardiansyah yang berdiri dia menunggu jawabannya lalu mengakui bahwa ia memang sedikit sedih tetapi sangat bahagia bisa melihat Nadira lagi dan sangat merindukannya. Nadira menjawab bahwa ia juga merindukannya dan mengeluh bahwa pengasuh baru sangat jahat, tidak membiarkannya makan camilan dan memarahinya saat bernyanyi. Namun sekarang wanita itu sudah pergi karena ayahnya memecatnya. Ratna mengangguk mendengar itu lalu Nadira menarik tangannya menuju tangga dengan penuh semangat ingin menunjukkan gambar yang ia buat. Gambar mereka berdua di taman mengejar kupu-kupu yang ia simpan di bawah bantal agar tidak ditemukan siapapun. Ratna mengikuti langkahnya naik ke kamar sementara Ardiansyah mengikuti dari belakang dengan jarak. Kamar Nadira tetap sama seperti yang ia ingat dengan dinding warna merah muda lembut, rak penuh buku dan mainan, serta tempat tidur tempat ia sering menyanyikan lagu hingga Nadira tertidur. Nadira berlari ke tempat tidur dan mengambil kertas yang dilipat rapi lalu membukanya dengan hati-hati dan menunjukkannya dengan bangga kepada Ratna. Gambar itu dibuat dengan krayon menampilkan 2 sosok bergandengan tangan di taman hijau penuh kupu-kupu berwarna-warni. Satu sosok kecil mengenakan gaun merah muda dan satu sosok lebih tinggi dengan pakaian hitam dan celemek putih. Di bagian atas tertulis dengan huruf yang belum rapi namun jelas, "Kami dan aku sahabat selamanya." Air mata yang sejak tadi ditahan oleh Ratna Wulandari akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. Dengan suara bergetar ia mengatakan bahwa itu adalah gambar paling indah yang pernah ia lihat dan bertanya apakah ia boleh menyimpannya. Nadira Pratama tersenyum cerah dan menjawab bahwa gambar itu memang dibuat untuknya agar Ratna tidak pernah melupakannya. Ratna memeluknya erat dan berjanji bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakannya. Sementara itu Ardiansyah Pratama berdiri di ambang pintu merasa seperti orang asing dalam momen yang begitu hangat dan penuh kasih itu. Ia berdeham pelan untuk menarik perhatian mereka lalu mengatakan bahwa sudah malam dan Nadira harus tidur.
Namun gadis kecil itu langsung protes mengatakan bahwa Ratna baru saja datang dan memohon agar ia diizinkan menginap. Ardiansyah menatap Ratna mencari jawaban sementara Ratna menghindari pandangannya dan fokus pada Nadira sambil menjelaskan dengan lembut bahwa ia hanya datang untuk berkunjung tetapi bisa menemani sampai Nadira tertidur. Setelah berpikir sejenak Nadira menyetujui namun meminta agar Ratna menyanyikan lagu bulan dan berjanji akan kembali besok. Ratna ragu karena ia tidak ingin memberi janji yang belum tentu bisa ditepati. Ardiansyah kemudian menengahi dengan mengatakan bahwa mereka akan membicarakannya besok dan sekarang saatnya tidur. Nadira akhirnya menurut dan berbaring di tempat tidur sementara Ratna duduk di tepi kasur. Ardiansyah mundur keluar kamar memberi mereka ruang tetapi tetap cukup dekat untuk mendengar. Suara Ratna perlahan memenuhi ruangan dengan nyanyian lembut lagu pengantar tidur yang ia pelajari dari neneknya tentang bulan yang menjaga anak-anak saat tidur dan mengusir ketakutan. Nadira memejamkan mata dengan senyum di bibir sambil memeluk boneka kelincinya dan dalam waktu singkat ia tertidur lelap. Ratna tetap duduk sejenak mengelus rambut Nadira seakan ingin mengingat setiap detail wajahnya sebelum akhirnya bangkit perlahan dan berjalan ke pintu tempat Ardiansyah menunggu. Mereka turun tangga dalam dia menuju ruang kerja Ardiansyah. Ruangan yang sudah berkali-kali dibersihkan Ratna tetapi belum pernah menjadi tempat percakapan pribadi di antara mereka. Ardiansyah mempersilakannya duduk di sofa kulit sementara ia menuangkan air dan bertanya apakah Ratna ingin minum sesuatu. Ratna menolak dengan halus lalu ia duduk di depannya dan suasana menjadi sunyi, berat dan canggung. Ardiansyah akhirnya mengaku tidak tahu harus memulai dari mana meskipun sudah berkali-kali membayangkan momen ini. Ratna hanya menatap tanpa ekspresi. Menunggu, Ardiansyah mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan karena mempercayai orang yang salah dan meragukan orang yang telah setia selama 3 tahun. Ia tidak memberi Ratna kesempatan untuk membela diri dan langsung menandatangani pemecatan tanpa mencari kebenaran. Ratna bertanya pelan mengapa setelah semua waktu itu ia masih dianggap mampu mencuri. Ardiansyah menunduk malu dan mengakui bahwa sebenarnya ia tidak benar-benar percaya tetapi ia kelelahan dan bingung. Saat itu Melisa Putri muncul di saat ia rapuh dan memanfaatkan keadaan. Meyakinkannya bahwa keberadaan Ratna yang terlalu dekat dengan Nadira tidak pantas bahkan menanamkan kecurigaan yang seharusnya tidak pernah ia dengar. Ratna mengerutkan kening dan bertanya kecurigaan apa. Ardiansyah ragu sejenak sebelum mengaku bahwa Melisa mengatakan Ratna memiliki niat terhadapnya dan mendekati Nadira hanya untuk mendekatinya. Ratna tertawa pahit dan menanyakan apakah ia benar-benar percaya. Padahal itu, Ardiansyah mengusap rambutnya dan mengaku ia tidak tahu apa yang ia pikirkan saat itu karena ia terlalu sibuk dan Melisa sangat meyakinkan. Ratna tidak mampu lagi duduk dan bangkit berjalan ke jendela memandang taman gelap yang dulu penuh kenangan bersama Nadira. Ia mengatakan bahwa yang paling menyakitkan bukanlah tuduhan atau pemecatan melainkan fakta bahwa selama 3 tahun ia mencintai Nadira seperti anak sendiri tetapi di mata Ardiansyah ia hanyalah pekerja yang bisa digantikan. Ardiansyah segera berdiri membantah dengan tegas bahwa Ratna tidak pernah hanya sekadar pekerja dan bahwa ia terlalu pengecut untuk mengakui hal itu sejak awal. Ratna menoleh menatapnya dengan kebingungan saat kata-kata itu mulai membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi. Di antara mereka, apa maksudmu? Tanya Ardiansyah Pratama sambil melangkah mendekat, memperkecil jarak di antara mereka. Lalu dengan suara dalam ia menjelaskan bahwa selama 3 tahun ia melihat Ratna Wulandari merawat Nadira Pratama dengan cinta yang bahkan ia sendiri tidak mampu berikan. Ia melihat Ratna mengisi rumah itu dengan tawa ketika dirinya hanya membawa kesunyian. Ia melihat Ratna menjadi sosok ibu yang dibutuhkan Nadira sementara ia bersembunyi di balik pekerjaan. Ia berhenti. Sejenak menatap Ratna dengan intens lalu mengakui bahwa mungkin Melisa Putri tidak sepenuhnya salah tentang satu hal. Memang ada sesuatu di antara mereka, hanya saja bukan berasal dari Ratna melainkan dari dirinya sendiri. Jantung Ratna seakan berhenti sesaat mendengar itu. Ia hendak bicara namun Ardiansyah mengangkat tangan menghentikannya dan mengatakan bahwa ia tidak meminta apapun. Ia hanya ingin Ratna mengetahui seluruh kebenaran dan memahami mengapa ia bertindak seperti orang bodoh. Karena saat tuduhan itu muncul ia justru takut dengan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya sehingga ia memilih membiarkan Melisa menghancurkan Ratna daripada menghadapi kenyataan. Keheningan setelah itu terasa berbeda, tidak lagi canggung melainkan penuh kemungkinan yang belum berani mereka sentuh. Ratna mencerna setiap kata perlahan. Potongan-potongan kenangan selama ini mulai tersusun, tatapan yang pernah ia rasakan, sentuhan kecil yang terlalu lama, alasan-alasan Ardiansyah untuk berada di dekatnya saat ia bermain dengan Nadira di taman. Semuanya kini memiliki makna baru. Akhirnya Ratna berkata bahwa ia membutuhkan waktu untuk memproses semua ini dan Ardiansyah langsung menyetujuinya sambil meminta satu hal yaitu agar Ratna kembali merawat Nadira bukan sebagai pekerja tetapi sebagai bagian dari keluarga dengan kontrak yang adil dan penghormatan yang layak karena putrinya membutuhkan Ratna dan ia sendiri ingin memastikan Nadira berada di tangan terbaik.
Ratna menatapnya lama. Di dalam dirinya terjadi pertarungan antara harga diri yang ingin pergi selamanya dan hatinya yang sejak awal terikat pada Nadira. Akhirnya ia berkata bahwa ia akan kembali besok demi Nadira dan hanya untuk Nadira. Ardiansyah mengangguk menerima dengan penuh rasa syukur. Ratna berjalan menuju pintu namun sebelum keluar ia berhenti dan menoleh mengatakan bahwa lain kali jika ada yang menuduhnya ia berharap Ardiansyah cukup berani untuk bertanya langsung kepadanya sebelum mempercayai orang lain. Lalu ia pergi meninggalkan Ardiansyah sendirian bersama penyesalan dan secerca harapan akan kesempatan kedua. Minggu-minggu berikutnya berjalan dalam irama aneh antara rutinitas dan keheningan. Ratna kembali ke rumah setiap pagi dan sepenuhnya mendedikasikan dirinya untuk Nadira sambil menjaga jarak dari Ardiansyah. Pria itu menghormati batas tersebut, hanya memberi salam singkat dan berbicara seperlunya tentang kondisi anaknya. Nadira perlahan kembali ceria, tawa dan nyanyiannya memenuhi rumah. Dan taman seolah cahaya yang sempat padam kini menyala kembali. Yuni Astuti dan Sri Lestari memperhatikan perubahan itu dengan lega. Sering saling bertukar pandang setiap melihat Nadira berlari mengejar Ratna. Suatu sore ketika Nadira tidur siang, Ratna berada sendirian di perpustakaan merapikan buku cerita. Ruangan itu selalu memikatnya dengan rak kayu tinggi. Jendela besar yang memancarkan cahaya keemasan dan kursi empuk tempat ia membayangkan membaca berjam-jam. Ia tidak menyadari kehadiran Ardiansyah hingga suara pria itu mengejutkannya mengatakan bahwa istrinya Dian Maharani sangat mencintai ruangan ini. Ratna berbalik melihatnya berdiri santai di ambang pintu dengan pakaian kasual yang jarang ia kenakan. Ia meminta maaf karena mengejutkannya lalu masuk perlahan sambil menatap rak buku dan mengenang bagaimana Dian menghabiskan waktu di sana. Mengatakan bahwa buku adalah jendela menuju kehidupan lain yang mengajarkan banyak hal. Itu adalah pertama kalinya Ardiansyah menyebut Dian secara langsung di hadapan Ratna, sesuatu yang selama 3 tahun hampir tidak pernah terjadi seolah nama itu menyimpan luka yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Nadira Pratama mewarisi kecintaan itu pada cerita, kata Ratna Wulandari dengan lembut, menjelaskan bahwa setiap malam anak itu selalu meminta cerita yang berbeda. Ardiansyah Pratama tersenyum dengan sedikit kesedihan dan mengatakan bahwa Dian Maharani sudah membacakan cerita bahkan sejak Nadira masih dalam kandungan karena ia percaya bayinya bisa mengenali suaranya sejak sebelum lahir. Keheningan setelah itu terasa tenang dan penuh penghormatan seolah mereka berdua sedang mengenang seorang wanita yang meninggalkan jejak mendalam di rumah itu. Ratna kemudian bertanya pelan apakah ia boleh menanyakan sesuatu dan Ardiansyah mengizinkan. Ratna ingin tahu seperti apa Dian semasa hidupnya. Ardiansyah berjalan ke arah jendela besar dan menatap taman tempat Nadira biasa bermain lalu menjawab singkat bahwa Dian adalah cahaya. Seseorang yang mampu membuat ruangan terasa hidup dan membuat siapapun merasa berarti. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih berat bahwa sejak Dian meninggal ia merasa seluruh cahaya dalam hidupnya ikut hilang. Ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan agar tidak hancur tetapi justru mengabaikan Nadira dan membiarkan orang lain membesarkannya. Ratna tanpa sadar mengatakan bahwa Ardiansyah bukanlah ayah yang buruk, membuat pria itu menatapnya dengan heran dan bertanya. Bagaimana ia bisa berkata demikian setelah semua yang terjadi? Ratna menjelaskan bahwa ia melihat sendiri bagaimana Ardiansyah memandang Nadira dan bagaimana wajahnya berubah saat anak itu tertawa. Bahwa kesalahan tidak menghapus cinta seorang ayah. Ardiansyah menatap Ratna lama seolah melihatnya untuk pertama kali lalu mengatakan bahwa Ratna adalah sosok yang luar biasa. Membuat Ratna tersipu dan memalingkan wajah sambil mengatakan bahwa ia hanya mengatakan kebenaran. Namun Ardiansyah melangkah mendekat dan mengatakan bahwa yang dilakukan Ratna lebih dari sekadar berkata jujur karena setelah semua yang ia alami Ratna masih mampu melihat kebaikan dalam dirinya. Ratna menjawab bahwa menyimpan dendam hanya akan merusak diri sendiri dan itu adalah pelajaran dari ibunya Mayasari. Jarak di antara mereka semakin dekat hingga hanya tersisa 1 langkah. Ratna bisa mencium aroma parfum Ardiansyah yang hangat. Suasana menjadi tegang hingga tiba-tiba suara Nadira memanggil memecah momen itu. Mereka berdua refleks menjauh sebelum anak itu muncul di pintu perpustakaan dan langsung berlari memeluk Ratna dengan penuh semangat menceritakan mimpinya tentang pergi ke pantai bersama Ratna dan Ardiansyah, membuat istana pasir, makan es krim stroberi, dan melihat matahari terbenam sambil berpegangan tangan seperti orang tua teman-temannya. Keheningan yang muncul terasa canggung dan penuh makna. Ratna tidak berani menatap Ardiansyah dan hanya tersenyum pada Nadira lalu mengajaknya makan camilan karena Sri Lestari telah menyiapkan kue coklat kesukaannya. Nadira langsung melupakan ceritanya dan menarik Ratna pergi. Sebelum keluar Ratna sempat melirik Ardiansyah yang masih berdiri di dekat jendela dengan ekspresi yang sulit dibaca. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perubahan perlahan dalam hubungan mereka. Bukan lagi sekadar canggung tetapi ada sesuatu yang tumbuh diam-diam setiap kali pandangan mereka bertemu atau tangan mereka bersentuhan tanpa sengaja. Suatu malam setelah menidurkan Nadira, Ratna turun ke dapur untuk mengambil air dan
Menemukan Ardiansyah duduk sendirian dengan secangkir kopi dingin. Ia bertanya apakah pria itu tidak bisa tidur dan Ardiansyah mengakui bahwa sudah lama ia tidak bisa tidur nyenyak lalu balik bertanya. Ratna berjalan ke kulkas mengambil air sambil merasakan tatapan Ardiansyah mengikutinya. Kemudian pria itu bertanya apakah Ratna pernah memikirkan apa yang ia katakan malam itu di ruang kerja? Ratna terdiam dengan botol air di tangannya karena sebenarnya ia terus memikirkannya sejak saat itu. Kata-kata Ardiansyah Pratama terus menghantui pikiran Ratna Wulandari bahkan hingga ke dalam mimpinya. Muncul di saat-saat tak terduga dan membuatnya mempertanyakan semua yang ia yakini tentang hubungan mereka. Ia menjawab secara mengelak bahwa ia memikirkan banyak hal dan itu satu-satunya jawaban yang bisa ia berikan saat ini. Ardiansyah kemudian bangkit dan mendekat tanpa ada gangguan seperti sebelumnya. Kini mereka benar-benar sendirian di dapur yang remang dengan hanya suara kulkas. Sebagai saksi, ia mengakui bahwa ia tidak berhak meminta apapun karena ia tahu Ratna belum memaafkannya dan mungkin tidak akan pernah. Tetapi ia ingin Ratna tahu bahwa perasaannya nyata, bukan sekadar kebingungan atau kesepian, melainkan sesuatu yang telah tumbuh selama 3 tahun dan tidak bisa lagi ia abaikan. Ratna merasakan udara di sekelilingnya menegang dan jantungnya berdetak begitu keras. Ia mencoba menolak dengan mengatakan bahwa ini tidak benar karena ia hanyalah pengasuh anaknya dan belum lama dituduh sebagai pencuri serta belum tahu apakah ia bisa percaya lagi. Ardiansyah menjawab dengan lembut bahwa ia akan membuktikannya sambil menggenggam tangan Ratna. Tidak meminta untuk dicintai segera tetapi hanya kesempatan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan mungkin suatu hari kasih sayangnya. Sentuhan hangat itu membuat Ratna menyadari sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dalam dirinya. Selama 3 tahun ia menekan perasaan itu dan menganggapnya hanya kekaguman atau rasa terima kasih. Tetapi kini ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Ia berbisik bahwa ia tidak tahu bagaimana menjalani semua ini dan Ardiansyah menjawab bahwa ia juga tidak tahu tetapi mereka bisa belajar bersama. Tangan Ardiansyah perlahan menyentuh pipinya membuat Ratna menutup mata dan merasakan pertahanannya runtuh. Ia membuka mata dan mengatakan bahwa jika mereka ingin mencoba maka ia membutuhkan janji bahwa Ardiansyah tidak akan pernah lagi mengambil keputusan tentang hidupnya tanpa melibatkannya dan tidak akan mempercayai orang lain tanpa mendengarnya terlebih dahulu. Ardiansyah langsung berjanji dengan sungguh-sungguh. Ratna menatapnya mencari kepalsuan namun hanya menemukan ketulusan yang sama dengan yang ia rasakan. Akhirnya ia setuju untuk mencoba secara perlahan tanpa tekanan. Senyum Ardiansyah terlihat tulus saat ia mendekat dan kali ini Ratna tidak menjauh. Ketika mereka saling menyentuh dalam ciuman pertama yang lembut dan ragu-ragu Ratna merasakan sesuatu dalam dirinya menjadi utuh. Mereka berpisah dengan napas yang belum stabil dan Ardiansyah berterima kasih atas kesempatan kedua itu. Ratna tersenyum tipis mengatakan bahwa semuanya baru saja dimulai. Di dapur yang sunyi itu 2 orang yang pernah dipisahkan oleh kebohongan mulai membangun sesuatu yang baru di atas kebenaran. Waktu berlalu hingga 2 bulan sejak malam itu. Ratna terbangun suatu pagi dengan senyum di bibirnya. Hari-hari mereka diisi dengan tatapan diam-diam. Percakapan panjang setelah Nadira Pratama tertidur, dan langkah perlahan yang dijaga oleh Ardiansyah sesuai janjinya untuk tidak menekan. Ratna kini tinggal di kamar baru di rumah mewah Menteng yang disiapkan Ardiansyah agar ia tidak perlu lagi bolak-balik dari rumah Ibu Siti Rahma di Depok. Awalnya ia ragu namun Yuni Astuti dan Sri Lestari justru menyambutnya dengan hangat karena rumah itu akhirnya kembali terasa hidup. Dan pagi itu terasa berbeda dari biasanya karena sesuatu yang penting akan terjadi. Nadira Pratama genap berusia 6 tahun dan selama berminggu-minggu Ratna Wulandari bersama semua orang di rumah telah menyiapkan perayaan kecil di taman rumah mewah Menteng. Tidak mewah berlebihan hanya dihadiri para pekerja rumah, beberapa teman sekolah dari sekolah internasional di Jakarta Selatan dan orang tua mereka. Ardiansyah Pratama awalnya ingin menyewa penyelenggara acara besar namun Ratna meyakinkannya bahwa suasana hangat dan sederhana jauh lebih berarti bagi Nadira karena yang ia butuhkan bukan badut atau permainan besar melainkan orang-orang yang benar-benar mencintainya. Ardiansyah setuju dan semakin sering mempercayai penilaian Ratna. Pagi itu Ratna mandi cepat lalu turun ke dapur di mana Sri Lestari sudah menyiapkan kue ulang tahun sesuai permintaan Nadira. Suasana terasa hangat ketika mereka saling menyapa dan mulai mempersiapkan pesta. Mereka meniup balon, menggantung hiasan warna-warni dan menata meja di taman di bawah pohon magnolia yang dahulu ditanam Dian Maharani saat ia mengetahui kehamilannya. Menjelang siang Ardiansyah datang membawa kotak besar berbungkus rapi dan meletakkannya di meja hadiah. Ia mengatakan bahwa itu adalah rumah boneka yang pernah diinginkan Nadira sejak lama. Ratna tersenyum melihat perubahan dalam diri pria itu karena sebelumnya ia mungkin akan menyerahkan hal itu kepada asistennya. Kini ia melakukan semuanya sendiri demi putrinya. Ia mengatakan bahwa Ardiansyah telah berubah dan pria itu mendekat sambil berkata bahwa Ratnalah yang mengubahnya.
Namun sebelum momen itu berkembang suara Nadira terdengar riang dari dalam rumah menandakan bahwa ia sudah bangun dan sangat bersemangat untuk pestanya. Ratna segera memeluknya dan mengucapkan selamat ulang tahun sementara Nadira dengan bangga menunjukkan bahwa ia kini berusia 6 tahun. Pesta berlangsung meriah dengan anak-anak berlarian di taman, bermain, makan kue hingga puas dan memecahkan pinata berbentuk bintang yang menaburkan permen ke rumput. Tawa Nadira memenuhi udara dan membuat semua orang tersenyum. Di tengah suasana itu, Ratna sempat menyendiri di sudut taman menikmati ketenangan di bawah pohon magnolia ketika Ardiansyah datang mendekat dan menggenggam tangannya sambil berterima kasih karena telah mengembalikan kebahagiaan masa kecil Nadira dan mengajarkannya menjadi ayah yang lebih baik. Ratna bersandar di bahunya dan mengatakan bahwa sebenarnya ia selalu memiliki cinta itu hanya perlu diingat kembali. Mereka berdiri dalam diam beberapa saat menikmati momen hingga akhirnya Ardiansyah mengatakan bahwa ia tidak ingin lagi menyembunyikan hubungan mereka. Ratna sedikit tegang namun tetap dia mendengarkan. Ardiansyah menjelaskan bahwa perasaan mereka bukan sesuatu yang memalukan dan ia tidak ingin terus berpura-pura. Ratna khawatir dengan pandangan orang lain yang mungkin menuduhnya memanfaatkan situasi atau kekayaan, tetapi Ardiansyah menegaskan bahwa pendapat orang lain tidak penting. Ratna menjelaskan bahwa ia memikirkan Nadira agar tidak mendengar hal buruk. Ardiansyah memegang wajahnya dengan lembut dan mengatakan bahwa Nadira sangat mencintai Ratna bahkan sering berharap mereka menjadi keluarga sungguhan. Ia mengakui bahwa ia selalu mengatakan pada Nadira bahwa mimpi indah memang membutuhkan waktu untuk terwujud. Kata-kata itu membuat mata Ratna berkaca-kaca karena sepanjang hidupnya ia terbiasa menerima sedikit dan tidak berharap terlalu banyak. Namun kini untuk pertama kalinya ia mulai percaya bahwa mungkin ia berhak mendapatkan lebih. Kini pria itu menawarkan masa depan yang bahkan tidak pernah berani dibayangkan oleh Ratna Wulandari dalam mimpinya yang paling liar. Ia berbisik pelan bahwa ia takut dan Ardiansyah Pratama mengakui bahwa ia juga merasakan hal yang sama tetapi lebih memilih takut bersama Ratna daripada merasa aman tanpa dirinya. Di bawah pohon magnolia yang ditanam Dian Maharani mereka saling mendekat dan untuk pertama kalinya Ratna tidak menjauh atau melihat sekeliling dengan khawatir. Ia membiarkan dirinya merasakan, percaya, dan mencintai. Ketika mereka berpisah suara tawa kecil membuat mereka menoleh dan Nadira Pratama berdiri beberapa langkah dari mereka dengan senyum lebar penuh kebahagiaan sambil berlari mendekat dan berkata bahwa ia sudah tahu mereka saling mencintai dan mimpinya tentang pergi ke pantai bersama akan menjadi kenyataan. Ardiansyah mengangkat Nadira dengan satu tangan dan merangkul Ratna dengan tangan lainnya lalu bertanya apakah Nadira bahagia. Gadis kecil itu menjawab dengan penuh semangat bahwa ini adalah ulang tahun terbaik dalam hidupnya. Minggu-minggu berikutnya membawa perubahan nyata di rumah itu ketika Ardiansyah mengurangi jam kerjanya untuk lebih banyak bersama Nadira dan Ratna. Makan malam menjadi momen penting yang dipenuhi cerita tawa dan kebersamaan. Yuni Astuti dan Sri Lestari menyaksikan perubahan itu dengan haru karena rumah tersebut akhirnya terasa hangat kembali. Namun kebahagiaan tidak pernah datang tanpa ujian. Suatu sore ketika Ardiansyah sedang rapat kerja, bel pintu rumah berbunyi dan Ratna yang sedang membantu Nadira belajar meminta Yuni untuk membuka pintu. Beberapa saat kemudian Yuni kembali dengan wajah cemas dan mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu Ratna. Ketika ditanya siapa Yuni ragu sejenak sebelum menjawab bahwa pria itu mengaku sebagai ayahnya. Dunia Ratna seakan berhenti karena sosok itu adalah Hendra Wijaya. Pria yang meninggalkan dirinya dan ibunya Mayasari saat ia masih kecil. Pria yang menghilang tanpa kabar dan membuat ibunya menderita hingga akhir hayat. Dengan suara bergetar Ratna meminta agar dikatakan bahwa ia tidak ada namun pria itu bersikeras dan mengatakan bahwa ini penting. Nadira yang menyadari perubahan suasana bertanya apakah Ratna baik-baik saja dan Ratna mencoba menenangkan diri sebelum berjalan menuju ruang depan dengan jantung berdebar keras. Di sana berdiri seorang pria tua dengan rambut memutih dan wajah penuh garis usia namun memiliki mata yang sama dengannya. Hendra memanggil namanya dengan suara bergetar dan memuji bahwa Ratna terlihat seperti ibunya. Ratna dengan dingin menolak dan bertanya apa yang ia lakukan di sana serta bagaimana ia menemukannya. Hendra mengaku telah mencarinya selama bertahun-tahun terutama setelah mengetahui kematian Maya Sari tetapi tidak berhasil menemukannya. Ratna dengan pahit bertanya apakah ia datang hanya untuk meminta uang karena ia kini bekerja untuk keluarga kaya. Hendra menunduk merasa bersalah dan mengatakan bahwa ia pantas menerima kemarahan itu namun ia hanya ingin bertemu dan menjelaskan. Ratna menolak keras mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dijelaskan karena ia telah meninggalkan mereka dan membiarkan ibunya berjuang sendiri membesarkannya sementara ia menghilang. Dan kini setelah bertahun-tahun ia datang seolah semuanya bisa diperbaiki. Hendra mencoba menjelaskan bahwa situasinya dulu lebih rumit tetapi Ratna tidak ingin mendengar. Saat ketegangan memuncak suara mobil berhenti di depan rumah dan Ardiansyah masuk lalu terkejut melihat Ratna dengan mata berkaca-kaca berhadapan dengan seorang pria asing. Ia segera mendekat dengan
sikap protektif dan bertanya apa yang terjadi serta siapa pria itu. Hendra memperkenalkan dirinya sebagai ayah Ratna dan Ardiansyah menoleh meminta kepastian. Ratna hanya mengangguk pelan tanpa mampu berbicara. Ardiansyah dengan tegas meminta Hendra pergi karena kehadirannya jelas membuat Ratna tidak nyaman. Namun Hendra memohon agar diberi kesempatan berbicara dengan anaknya. Ardiansyah tetap berdiri di depan Ratna melindunginya dan mengatakan bahwa Ratna tidak ingin berbicara dengannya. Sebelum pergi, Hendra menatap Ratna dengan penuh harap dan mengatakan bahwa ia akan menunggu di hotel di Jakarta Pusat dan hanya meminta satu kesempatan untuk berbicara sebelum akhirnya pergi meninggalkan suasana yang penuh emosi, setelah mengatakan bahwa ia akan menghilang selamanya jika Ratna Wulandari menginginkannya. Hendra Wijaya berbalik dan meninggalkan rumah mewah itu. Ratna berdiri membeku sampai suara taksi menjauh terdengar dan saat itulah air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ardiansyah Pratama segera memeluknya erat. Menopangnya ketika semua luka dan rasa kehilangan yang ia pendam selama bertahun-tahun akhirnya pecah. Ia berbisik bahwa ia ada di sana dan Ratna tidak harus menghadapi semua ini sendirian. Dalam pelukan itu Ratna merasakan sesuatu yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Seseorang yang tidak akan meninggalkannya ketika keadaan menjadi sulit. Malam itu Ratna tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan Hendra bercampur dengan kenangan masa kecil yang pahit. Ibunya Mayasari bekerja tanpa henti untuk membayar kebutuhan hidup. Malam-malam sunyi tanpa hadiah, tangisan yang ia dengar diam-diam. Menjelang dini hari ia turun ke dapur dan menemukan Ardiansyah seolah sudah menunggunya. Ia mengatakan tidak bisa tidur mengetahui Ratna juga terjaga dan mengajaknya duduk sambil memberikan teh hangat. Ratna mengakui kebingungannya karena selama 16 tahun ia membenci ayahnya dan membayangkan apa yang akan ia katakan jika bertemu lagi namun kini. Ketika itu benar-benar terjadi yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Ardiansyah bertanya apa yang dikatakan hatinya dan Ratna menjawab bahwa hatinya terpecah antara ingin mengetahui kebenaran dan takut bahwa semua hanya alasan kosong. Ardiansyah mengingatkan bahwa Ratna pernah memberinya kesempatan kedua dan mengajarkannya bahwa memaafkan bukan untuk orang lain melainkan untuk dirinya sendiri. Ratna mencoba menolak dengan mengatakan situasinya berbeda tetapi Ardiansyah tetap meyakinkannya bahwa mungkin Hendra juga ingin berubah dan telah menyesal selama bertahun-tahun. Ratna kembali meneteskan air mata dan bertanya bagaimana jika semua ini hanya demi uang namun Ardiansyah menjelaskan bahwa kebenaran akan terlihat jika ia mau mendengarnya dan setidaknya Ratna tidak akan hidup dalam penyesalan karena tidak pernah mencoba. Setelah merenung Ratna akhirnya bertanya apakah Ardiansyah akan menemaninya dan ia menjawab dengan tegas bahwa ia akan selalu ada. Keesokan paginya setelah mengantar Nadira Pratama ke sekolah mereka menuju hotel sederhana di Jakarta Pusat. Ratna menggenggam tangannya dengan gugup saat mereka naik ke lantai 2 dan mengetuk pintu kamar 203. Pintu terbuka hampir seketika seolah Hendra telah menunggu sepanjang malam. Matanya bersinar melihat Ratna namun meredup sedikit saat melihat Ardiansyah di belakangnya. Ia berterima kasih karena Ratna datang tetapi Ratna dengan dingin menegaskan agar ia tidak memanggilnya dengan panggilan akrab itu. Mereka masuk ke kamar sederhana dengan sebuah tempat tidur kecil dan meja tua di mana terdapat sebuah kotak karton usang. Hendra meminta mereka duduk namun Ratna memilih tetap berdiri dan langsung memintanya berbicara dengan waktu terbatas. Hendra menarik napas panjang dan mulai menjelaskan bahwa ia tidak meninggalkan Ratna karena keinginannya melainkan karena keadaan. Ratna langsung menolak alasan itu namun Hendra melanjutkan dengan suara berat bahwa sebelum mengenal Mayasari ia adalah seorang penjudi yang terlilit utang dan meskipun ia berusaha berubah setelah menikah, masa lalunya mengejarnya, orang-orang berbahaya datang menagih dan mengancam keselamatan keluarganya. Karena tidak memiliki uang ia akhirnya membuat sebuah kesepakatan yang mengubah segalanya. Ia akan bekerja untuk mereka sampai seluruh utangnya lunas. Tetapi ia harus pergi saat itu juga dan tidak boleh menghubungi keluarganya karena jika ia melanggar maka Ratna Wulandari dan ibunya Mayasari yang akan menanggung akibatnya. Ratna merasa dunia berputar dan sulit mempercayai penjelasan itu. Namun Hendra Wijaya dengan tenang mengatakan bahwa ia tidak meminta untuk dipercaya melainkan menunjukkan bukti. Ia membuka kotak kardus berisi puluhan surat lama, foto dan potongan koran. Menjelaskan bahwa selama 16 tahun ia mengirim uang setiap bulan melalui perantara tanpa pernah memberitahu bahwa itu darinya dan setiap minggu ia menulis surat yang tidak pernah bisa ia kirimkan. Ratna menerima tumpukan surat itu dengan tangan gemetar lalu membuka salah satunya dan membaca tulisan sederhana penuh emosi dari seorang ayah yang merindukan anaknya. Air matanya jatuh tanpa henti saat membaca satu persatu surat yang berisi cinta, penyesalan dan pengorbanan. Ia bertanya mengapa baru sekarang Hendra muncul dan pria itu menjawab bahwa ia akhirnya bebas setelah melunasi utang 6 bulan lalu dan telah mencarinya sejak saat itu. Bahkan ia mengetahui bahwa Mayasari telah meninggal tanpa sempat menghadiri pemakamannya.
Ratna merasa seluruh keyakinannya runtuh karena selama ini ia percaya bahwa ayahnya meninggalkannya tanpa alasan padahal sebenarnya ia berkorban untuk melindungi mereka. Ardiansyah Pratama mendekat dan memeluk Ratna saat ia menangis, lalu bertanya kepada Hendra mengapa ia tidak mengatakan kebenaran kepada istrinya dan membiarkannya percaya bahwa ia ditinggalkan. Hendra menjawab dengan sedih bahwa Mayasari tidak akan mampu menyimpan rahasia dan pasti akan mencarinya sehingga justru membahayakan mereka. Ia memilih dibenci demi keselamatan keluarga. Ratna perlahan mendekati ayahnya dan menatapnya mencari kebohongan namun hanya menemukan kejujuran dan kasih sayang yang bertahan. Selama bertahun-tahun, akhirnya dengan suara lirih ia mengatakan bahwa ia memaafkannya bukan untuk Hendra tetapi untuk dirinya sendiri dan karena ia tahu ibunya pasti menginginkan hal itu. Mereka berpelukan erat dan luka lama perlahan sembuh. Ardiansyah menyaksikan dengan mata berkaca-kaca merasa bersyukur melihat rekonsiliasi itu. Sore itu, Hendra bertemu Nadira Pratama yang dengan polos langsung menerimanya sebagai kakek dan mengajaknya bermain di taman menunjukkan rumah boneka dan koleksi. Kupu-kupu, Ratna berdiri di beranda bersama Ardiansyah dan mengucapkan terima kasih karena telah mendorongnya untuk mendengarkan. Malam harinya setelah Nadira tidur dan Hendra beristirahat di kamar tamu, Ratna dan Ardiansyah duduk di taman di bawah langit berbintang. Ardiansyah kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil berlapis beludru membuat jantung Ratna berdegup kencang sementara ia mencoba mengingatkan bahwa mereka sepakat menjalani semuanya perlahan. Ardiansyah Pratama melanjutkan dengan membuka kotak kecil itu dan memperlihatkan sebuah cincin emas dengan berlian sederhana namun indah. Ia berkata bahwa ia tidak meminta Ratna Wulandari untuk menikahinya besok juga tetapi ia ingin Ratna tahu bahwa niatnya adalah menghabiskan sisa hidup bersamanya. Ia ingin Ratna menjadi istrinya. Menjadi ibu bagi Nadira Pratama sepenuhnya dan menjadi pendampingnya dalam segala keadaan. Ia menggenggam tangan kiri Ratna dan menatap matanya dengan tulus sebelum bertanya apakah Ratna bersedia menikah. Dengannya, Ratna menatap cincin itu lalu menatap Ardiansyah dan akhirnya melirik ke arah jendela kamar Nadira di mana terlihat bayangan kecil yang diam-diam mengamati dengan penuh harap. Dengan senyum yang menerangi seluruh wajahnya Ratna menjawab ya dan mengatakan bahwa ia ingin menikah dengannya. Ardiansyah memasangkan cincin itu di jarinya lalu menciumnya dengan penuh kelembutan dan cinta yang selama ini ia tahan. Suara teriakan bahagia dari jendela memecah momen itu ketika Nadira melompat. Lompat dengan penuh kegembiraan mengatakan bahwa Ratna telah menerima lamaran dan mereka akhirnya akan menjadi keluarga sungguhan. Ratna dan Ardiansyah tertawa sambil membuka tangan untuk menyambut Nadira yang berlari turun dan memeluk mereka. Di Taman Magnolia di bawah langit penuh bintang tiga hati yang pernah terluka akhirnya menemukan cara untuk sembuh bersama. Seorang pria yang pernah lupa bagaimana mencintai. Seorang wanita yang tidak pernah menyangka akan dicintai dan seorang anak kecil yang hanya menginginkan keluarga utuh. Masa lalu dengan segala luka dan kesalahannya kini tertinggal sementara masa depan terbuka dengan penuh harapan dan kemungkinan. Ratna menutup mata merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia datang ke rumah itu sebagai pengasuh namun malam itu ia berbaring sebagai calon istri pria yang ia cintai. Sebagai ibu bagi anak yang ia sayangi sepenuh hati dan sebagai anak yang telah berdamai dengan ayahnya Hendra Wijaya, ia menyadari bahwa akhir bahagia tidak selalu seperti dongeng melainkan hasil dari orang-orang yang tidak sempurna namun memilih untuk saling mencintai apa adanya dan itulah akhir yang paling indah.